Sampai nak sinau bapak kok, tapi sampai nak janut kulon, tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus gue acara makan-makan itu untuk 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak pernah. Padahal yang Bapak Kof itu niatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata, ada tamu saya, wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi lakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Bos di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu tentang daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 juta. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok menjawab jujur apa basa-basi perkara ketamu. Jujur Gus. Oh tak wamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, C Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek NU MTA nyumbang juga. Krungu mubalek MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Matine atos lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin. Paham betul? Loh saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian tuh piye? Wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu beda napa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayu kan malah. Itu cara nah itu dulu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah. Tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek. Tidak boleh doa. Di sini aku janggal. Sampai tua. Padahal kalau riyen Rais Mu'in, barang suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho kan gak sesuai bayangane dene. Saiki misale ke wong Wahabi, nyumbang masjid bayangane ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh, gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi
betapa pentingnya nasus syar'i, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia itu, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en itu kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah, aja contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean misale sampean suge. Dokter nu suge. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking klurune ngamal baru kaya tok kula. Munggo semunggo. Kulo jadi duit yang sama tak sumbang nutrian. Moh kowe kakean syarat aku perkarane kok suatu saat mazhabku beda kok getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda mazhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Bariku dikelola takmir sing apa tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah tundolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus di pidatoni wong sing terkenal selawat tertentu gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten iku terus dipidat ya beda-beda mesti tak kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wes wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis to. Kok umur tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhekku dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya wis mamang. Ala ora. Enggak takok kiye-kiye dijawab hal. Sadate ngono ra kok. Tapi dekne cek mamang. Jawabe basa-basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Kowe takok basa-basi apa tenang? Jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum ya. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid enggak boleh. Untuk musola itu enggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunnah, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ahli wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula pe tahlilan yo wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bab wakif. Dan tadi sampai dikatakan napa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai-kiai saiki pinter teng daerah kula kiai-kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dhekne wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan.
daerah tertinggal kalau tukokno pesolatan, tak tukokno akidah ulama kerdusan, tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku pakanan wis sirahku ngeluh. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas Ustaz amal lo ikhlas kok keberatan. Mereka wali ada sampai harus senang mangan-mangan. Krungu duwe digo tuku kitab, agro kitab terus nemu. Ora iso maca. Iku wali ada iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Ewa kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang baru. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu? Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta. Saldo itu 700 juta. Ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal. Tanya di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal? Karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah, itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu. Karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala